Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, bongkar. Penangkapan demi penangkapan para hakim terus saja terjadi. Setelah penangkapan satu panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan Negeri Kepahyangan Bengkulu beserta seorang hakim tindak pidana korupsi dan paniteranya. Kini secara intensif KPK tengah menyelidiki keterlibatan Nur Hadi, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam kasus dugaan suap pengamanan PK dua perusahaan yang tengah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemeriksaan intensif terhadap Nur Hadi ini merupakan kelanjutan dari tertangkap tangannya Edi Nasution, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Edi tertangkap tangan saat baru melakukan transaksi haram dengan Dodi Arianto Supeno, karyawan PT Paramount Enterprises International di Jakarta Pusat. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Senin 30 Mei 2016, Nur Hadi diperiksa KPK untuk kedua kalinya. Namun setelah melalui proses pemeriksaan selama 11 jam, Nur Hadi bersikukuh menolak tuduhan menerima uang dari Edi Nasution maupun Dodi Arianto dan meninggalkan gedung KPK. Pemeriksaan lama sekali di dalam ditanya apa aja, Pak? Di dalam keterangan tambahan baik. Pak, kami tidak tanya. Kasih jalan dulu, Pak. Kasih jalan. Pak, barusan ada pertanyaan soal. Menurut juru bicara KPK, peluang ditingkatkannya status Nur Hadi menjadi tersangka cukup besar. Apalagi KPK telah menyita uang sebesar 1,7 miliar rupiah dari kediaman Nur Hadi dan mencekal Sekretaris Mahkamah Agung tersebut untuk bepergian ke luar negeri. Tapi sayang, Royani, sopir pribadi Nur Hadi, yang disebut-sebut sebagai saksi kunci keterlibatan Nur Hadi dalam kasus ini menghilang. Hari ini sebenarnya melanjutkan pemeriksaan yang sudah dilakukan pekan sebelumnya, masih dikonfirmasi mengenai hasil-hasil geledah yang ada di rumahnya, kemudian juga mengenai keterkaitannya dengan kasus yang sedang disidik. Soal Royani karena ada keterkaitan juga dikonfirmasikan. Sampai saat ini saya belum terima update terbaru, masih diupayakan untuk tetap bisa menghadirkan Royani sebagai saksi. Royani terdaftar sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung yang selama ini bertugas menjadi ajudan Nur Hadi. Tidak jelas sejak kapan Royani menghilang. Namun kini dia diberhentikan secara tidak hormat di Mahkamah Agung setelah mangkir kerja lebih dari 1 bulan. Sementara 23 Mei 2016 dengan bantuan jajaran Polda Bengkulu, KPK menangkap tangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahyangan Kota Bengkulu, Cener Purba, bersama Toton, Hakim Tindak Pidana Korupsi dan paniteranya. 23 Mei tahun 2016 sekitar jam 4.30 sore telah terjadi operasi tertangkap tangan atau lazim yang disebut dengan OTT 2 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu terhadap yang bersangkutan. Jika sudah ada ketetapan hukum, antara lain ditetapkan bahwa yang bersangkutan sebagai tersangka, maka Mahkamah Agung akan mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan, yaitu memberhentikan sementara dari jabatannya. Dari kasus-kasus ini masih dimungkinkan nama lain akan ikut terseret. Mengingat KPK masih terus memeriksa secara intensif para tersangka dan memanggil sejumlah pihak yang dipandang mengetahui praktik perdagangan kasus di lingkungan lembaga peradilan ini. Kasih jalan dulu, Pak. Kasih jalan. Kasih jalan. Kalau cinta